wassama'i wattariq. Banyak orang tidak tahu saya ini jadi dari pondok juga dulu, tidak pernah sekolah umum. Madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, ya kan? Tahun 74 saya tamat. Nah, di zaman saya itu ada kerjasama Menteri Pendidikan dengan Menteri Agama. Lulusan dari madrasah boleh masuk perguruan tinggi umum. Angkatan pertamanya itu rombongan saya. Al-awwalu bermula yang pertama. Artinya ini partisipasi masyarakat. Dia mengambil tanggung jawab negara untuk mendidik warga negara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak ahli yang menyebutnya ada 3 komponen penduduk Indonesia. Kelompok abangan, kelompok santri, kan gitu kan. Nah, kelompok ningrat. Nah, itu studi antropologis cara orang luar melihat kita begitu. Ada berapa? Sesuatu yang wajib hukumnya adalah niat. Itu apa sih? An-niyatu qasdus syai'i. Yang keempat, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Siapa saja penduduk Indonesia ini yang terikat ya dengan idealitas kehidupan dengan menekankan aspek spiritualitas dan moralitas, bisa disebut kaum santri juga, gitu dalam arti luas. Kurang itu. Kita berdiri di mana di sini Mutopila ya? Dari komponen matriks, ortomatriks, dan penjumlah. Di dunia Islam itu kan ada beraneka ragam paham. Yang paling besar tentu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang lebih khusus lagi Ahlus Sunnah itu empat mazhab. Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Tapi dari 4 ini yang paling utama untuk orang Nusantara, orang Indonesia, itu yang Syafi'i. Nah, maka rata-rata di pondok pesantren, apalagi terutama yang berada di bawah lingkungan Nahdliyin gitu, Nahdlatul Ulama, itu Syafi'iyah. Jadi itu hanya soal-soal furu'iyah, urusan sampingan-sampingan. Yang prinsip sama. Yang kedua, harus diingat bahwa pondok pesantren ini memang sudah jadi tradisi sejak lama sekali di Indonesia. Kemudian, apa sih bisa dibedakan mana yang berilmu dan mana yang tidak? Pesantren telah dianggap sebagai lembaga pendidikan yang mengakar kuat dari budaya bangsa Indonesia. Jejak cikal bakal lembaga pendidikan ini bahkan bisa ditelusuri hingga masa Hindu-Buddha. Itu kan istilah asrama, itu kan dari asram. Pondok pesantren itu berasrama. Jadi unsur pertama adalah pondoknya, tempat nginap. 2 adalah madrasahnya, sekolahnya. Yang ketiga adalah masjid. Yang keempat ada pemimpinnya. Yang memimpin komunitas itulah kiai. Awalnya
sih agak kaget di SMA ini bunda aku mau aku masuk pondok. Aku tuh nggak pernah dengar cerita karena lingkungan aku juga rata-rata nggak ada yang mondok gitu. Jadi cuma menerka-nerka aja gitu. Terus kadang kalau misal lagi lihat TikTok suka lewat kehidupan di pondok, nanti pas sholat apanya dihitungin, terus kalau telat dapat hukuman gitu-gitu. Aku jadi takut sendiri gitu kan. Terus katanya tuh bener-bener yang kayak ketat banget, jadi aku selalu takut nggak mau mondok gitu. Pas di sini sampai di sini ternyata nggak seburuk yang aku pikirkan juga. Apalagi di bagian pihak perempuan tuh mungkin karena penjagaannya dalam menjaga kaum wanita lebih mungkin bisa dibilang lebih banyak aturannya ketimbang laki-laki. Kadang suka kesel sendiri, kenapa sih harus nutup banget, kenapa sih harus gini banget gitu. Ternyata saya kalau dipikir-pikir lagi sebenarnya niatnya tuh baik, sebenarnya tuh mau jaga saya gitu, mau jaga santriwatinya yang ada di sini. Itu yang bikin saya ngerasa safety, ngerasa nyaman di sini. Nah, komunitas kehidupan miniatur itu ya harus dipahami dalam konteks yang lebih luas, bangsa. Nanti ketika sudah bekerja di dunia nyata, modal perilaku komunitas di pondok itu harus dijadikan bahan untuk menghadapi realitas yang lebih luas. Tapi kalau orang pondok nggak begitu, karena dia udah biasa dengan eksklusivitas di pondok. Maka sesudah dia keluar, dia berusaha untuk inklusif. Dia nggak tertarik lagi dengan eksklusivitas. Para santri harus belajar dari alumni-alumni santri pendahulunya yang dengan modal yang kuat, modal karakternya yang kuat, dia terbuka, ya kan, inklusif bergaul dalam kehidupan kebangsaan. Untuk saat ini yang mukim di sini, yang bertempat tinggal dan tinggal di sini ada sekitar 20-an. Ini namanya bilangan apa? Ada yang beasiswa, ada yang mandiri. Untuk beasiswa itu adalah 80%-nya, 20%-nya mandiri. Assalamualaikum. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anna dzakiran talibun. Haqqan anna dzakiran talibun. Anak-anak di sini rata-rata dari jauh, dari dua daerah, dari Makassar, dari Padang, dari Bengkulu, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan, Ambon. Saipulu jamaatan, ahaqqan annal ustadza ghaibul yauma. Haqqan anna dzakiran talibun. Maratan ukhra. Sebelum kami membuka kelas seperti saat ini, setingkat SMP dan SMA, kami membuka kelas khusus untuk anak-anak yang sudah menyelesaikan pendidikan formal SMA. Dan itu program 1-2 tahun. 1 tahun belajarnya, 1 tahun pengabdiannya. Dan dari itu alhamdulillah, di antara mereka ada yang sudah masuk di kampus-kampus negeri lewat jalur beasiswa Quran, kampus-kampus swasta, dan tentunya ada juga yang sudah langsung ke dunia pekerjaan. Ada yang jadi brimob lewat jalur prestasi Quran.
Nah, dari sekolah saya zaman dulu ada satu yang nggak berizin, yang itu tingkat madrasah ibtidaiyah SD. Bukan cuma tidak berizin, ya nggak terdaftar. Jadi suka saya canda, statusnya itu hanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala aja. Tapi dari situ bisa lahir menghasilkan alumni jadi profesor doktor dari UI dan bahkan kemudian hari menjadi pendiri Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, ketua pertama. Pada sekolahnya nggak terdaftar. Perizinannya itu harus didasarkan bukan hanya karena urusan administrasi, tapi strategi untuk pembangunan yang komprehensif, termasuk soal berapa jumlah kebutuhan, berapa jumlah sekolah yang dibutuhkan. Mendirikan pesantren itu sangat mudah. Bagi ada majelis pengajian, kemudian ada orang menetap, kemudian di situ diberi nama pesantren, jadilah pesantren. Terlepas apakah itu mendapatkan status izin operasional dari negara atau tidak, jumlah pesantren yang menyatakan diri berafiliasi dengan PBNU itu ada 28.260-an pesantren ya. Tetapi itu belum semuanya terdata. Artinya kalau semua pesantren terdata di EMIS, jumlahnya akan menjadi semakin besar. Nah, jumlah santri yang berafiliasi dengan kita lebih dari 4 juta santri sekarang. Nah, itu dalam Islam pun ada malam yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Sesuatu yang tidak sempurna kewajibannya kecuali dengan dia, maka dia juga wajib. Jadi sekarang kita ini wajib membangun sekolah, ya kan? Tapi dia tidak sempurna kecuali dengan izin. PBNU mulai tahun ini menginstruksikan RMI untuk melakukan pendataan mandiri ke pesantren-pesantren baik yang terdata di Kementerian Agama maupun yang tidak terdata di Kementerian Agama. Melihat wajah Abu Hudzaifah bin Utbah yang memerah wajah pun menjawab, kalian dan mereka dapat mendengar apa yang telah. Karena ada beberapa pesantren yang ingin tetap mandiri sehingga mereka merasa tidak melihat signifikansinya mendaftarkan diri ke EMIS Kementerian Agama. Nah, pesantren-pesantren semacam ini tidak terjangkau oleh program pemerintah dan mereka hanya berkoordinasi dengan PBNU saja, dengan RMI saja. Yang diawali dengan angka jauh ada tips 3, 4 ini namanya bilangan apa? Min 3, min 4, min lagi 14. Ada beberapa pesantren yang kemudian sadar bahwa sekarang mereka tidak bisa berkembang sendiri, tetapi harus berjejaring dengan pesantren yang lain. Jadi ada gejala tindak kekerasan di generasi milenial sekarang ini. Nah, jadi harus melihat masalah ini komprehensif. Jangan hanya kasus per kasus lalu kita kasih labeling bahwa pondok pesantren rusak semua, nggak bisa begitu.
Sebetulnya kalau kita perhatikan kasus per kasus di situ, yang pertama di pesantren mana itu terjadi? Bahwa ada pesantren pesantren yang populer, iya. Tetapi lebih banyak terjadi di pesantren-pesantren yang baru sebetulnya. Kita melihat di situ pola pengasuhannya tidak mencerminkan pola pengasuhan yang lazim di pesantren. Dan ada satu hal yang biasanya lazim di pesantren, bahwa semua santri itu biasanya selalu patuh kepada kiai. Nah, ketika mereka patuh pada kiai, mereka nyaris tidak membedakan perintah yang mana yang harus dipatuhi dan perintah yang mana yang sebaiknya tidak dipatuhi. Nah, di dalam agama Islam itu juga populer di pesantren. La ta'atah li makhlukin fi maksiatil khaliq. Siapapun tidak boleh dipatuhi ketika perintahnya bertentangan dengan ajaran agama. Nah, ini karena santri begitu patuh, mereka kadang-kadang tidak bisa membedakan mana yang harus dipatuhi dan mana yang tidak boleh dipatuhi. Secara aturan sudah jelas, kekerasan tak bisa disamakan dengan tindakan pendisiplinan. Mantan anggota organisasi santri yang punya kewenangan melaksanakan sanksi di salah satu pesantren ternama pun angkat bicara. Sebenarnya kalau dari pesantrennya tidak pernah mengajarkan untuk melakukan kekerasan dari hukuman yang kita berikan. Seperti itu yang saya tahu, dan saya juga pernah merasakan menjadi bagian daripada pengurus santri tersebut. Mungkin ada kejadian yang tidak kita inginkan, memang ya tidak bisa kita pungkiri karena banyaknya santri itu tadi. Mungkin tidak dalam masa pengawasan, yang tidak dalam masa pengawasan ustadznya, lagi ada kegiatan apa, itu kebanyakan terjadi daripada kesalahan-kesalahan dalam mengambil tindakan tadi itu. Menanggapi sejumlah kasus kekerasan, Kementerian Agama segera mengambil langkah, salah satunya dengan menyusun peta jalan pesantren ramah anak. Dan sekarang kita sedang siapkan beberapa infrastruktur yang bisa memberikan mitigasi gitu ya, mitigasi agar kejadian-kejadian serupa tidak lagi terjadi di masa yang akan datang. Peraturan kita buat, infrastruktur juga kita siapkan. Siapapun pelaku kekerasan itu ya harus diselesaikan secara hukum dan jangan diselesaikan dengan arbitrasi. Nah, penyelesaian dengan mohon maaf selesai itu tidak mendidik, itu tidak mengajari orang untuk taat hukum. Itu wajib ditindak cepat, itu pidana, gitu loh. Jangan dibiarin, waktu kita nggak banyak ini. Jadi saya rasa fenomena yang terjadi itu, jadi biasanya kalau anak-anaknya nakal ya dikirim ke pondok pesantren. Lama-lama jadi pondok pesantren jadi tempat jen buang anak gitu. Ya kan. Ya tapi harus dipahami ada aspek positifnya juga untuk mensistematisasi pembinaan. Karena itu jadi tantangan bagi pengasuh pondok pesantren. Dia betul-betul menjadi pendidik, bukan hanya guru pengajar. Kalau pengajar hanya transfer pengetahuan, kalau ini pendidik, dia mendidik moral, lalu dia menjadi role model, uswatun hasanah, jadi contoh bagi muridnya. Santri itu harus dipelajari karakternya. Satu persatu dipelajari kebutuhannya. Ini harus diadres, disasar satu persatu. Secara berbeda-beda.
Itulah kelebihan pondok pesantren. Karena gurunya di sana, tinggal di sana juga. Lalu ada pengasuh pondoknya, kiainya. Nah, jadi orang-orang yang dikirim itu yang anak nakal dan sebagainya, itu ada treatment sendiri. Maka lebih rumit pendidikan di pondok pesantren itu dari sekolah biasa. Nah, untuk itulah pemerintah itu harus memberi perhatian yang lebih kepada pondok itu karena karakteristik sifat pendidikannya itu lebih kompleks. Ada tanggung jawab negara menyediakan anggaran 20% di APBN, 20% di APBD provinsi, 20% di APBD kabupaten kota. 20% itu harus diutamakan 3. 1, untuk pendidik. 2, untuk peserta didik. 3, fasilitas penunjang yang pokok. Nah, ini yang belum. Kehadiran negara kalau dibandingkan dengan pendidikan formal di luar pesantren, di situ memang masih sangat timpang perhatiannya. Artinya pesantren lebih berkembang karena kebutuhan, bukan karena desain bahwa ada satu kualitas yang harus dicapai. Nah, di situ kita berkejaran antara kemampuan dan kebutuhan itu saling berkejaran. Kalau negara bisa hadir dengan lebih baik, saya yakin pesantren akan bisa berkembang lebih baik dan memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia. Bertujuan membangun masa depan, merangkai harapan, melukiskan Penguatan program pendidikan ini menjadi soal sangat serius. Nah, mari kita di Hari Santri ini dijadikan sebagai momentum inspirasional. Aku santri, kamu santri.